Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rini Astuti dan rekan saya Indri Kurnia dan Nadifa Yonas Omarha. Nah, pada kelompok 8 ini kami membahas tentang biaya dibayar di muka atau BBD atau uang muka biaya atau UMB. Nah, pada pembahasan materi kali ini adalah pengertian BPD, tujuan audit BPD, standar akuntansi terkait BPD, contoh perikatan terkait BPD, contoh dari pajak dibayar di muka, compliance test, substantive test, dan soal kasus. Nah, kita masuk pada apa itu biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu adalah sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Nah, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, apakah pembayaran dibayar di muka sama dengan DP? Perlu kita garis bawahi bahwa pembayaran dibayar di muka tidak sama dengan uang muka atau down payment. Itu karena pembayaran ini biasanya 80-90% dari jumlah kredit, sedangkan untuk DP itu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, misalnya DP kredit kendaraan bermotor itu bisa sekitar 10-20%. Istilah lainnya untuk pembayaran di muka adalah prepayment. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pemeriksaan audit biaya dibayar di muka. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan audit? Yang pertama yaitu memeriksa apakah terjadi internal control yang cukup baik antara biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya mudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Nah, yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Nah, untuk yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setor atau pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak biaya dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada contoh perkiraan terkait BBD. Nah, yaitu premi asuransi atau prepaid insurance. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang kedua adalah biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid order. Misalnya biaya iklan di radio televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, hadiah berupa gantungan kunci atau payung. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari pajak dibayar di muka, yaitu PPh 22 itu impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee. Nah, PPh 25 itu setor masa pajak penghasilan. Kemudian ada PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya kita masuk kepada compliance test. Nah, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Nah, itu yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, dalam hal ini, internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Nah, seperti apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setor pajak, faktur pajak masuk bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Apakah leasing agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi? Nah, yang kedua yaitu lakukan transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Nah, selanjutnya yaitu tarik kesimpulan. Ini mengenai internal control atau biaya dan pajak dibayar di muka jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor tidak menyimpulkan bahwa internal control atau biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantive test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit.
Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur pemeriksaan substantif test. Nah, kita akan ambil pada prosedur pemeriksaan substantif test pada sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama itu minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching. Yang keenam adalah tie up atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Nah, kemudian kita juga akan melihat prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama atau minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up. Yang kedelapan adalah periksakan apa nilai pertanggungjawaban atau insurance coverage cukup atau tidak di dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kasus. Nah, contoh soal kasus ini kita ambil pada kesalahan pencatatan dalam siklus uang muka biaya. Nah, pada contoh ini, pada tanggal 12 Maret itu telah disepakati sewa sebuah gedung kantor untuk Tuan A yang disewakan oleh pemilik gedungnya yaitu Tuan X dengan nilai sewa sebesar 240 juta. Itu untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, mereka berdua menyelesaikan langsung kesepakatan transaksi pada tanggal tersebut dan dibayar langsung eh, penuh oleh Tuan A kepada Tuan X. Nah, kita lihat pada jawabannya itu yang di atas adalah biaya sewa gedung pada kas atau bank sebesar 240 juta. Nah, ini adalah pencatatan yang salah. Nah, bagaimana dengan pencatatan yang benar? Pencatatan yang benar itu adalah biaya dibayar di muka pada kas itu sebesar 240 juta. Kita catat pada tanggal 12 bulan 1. Nah, pada tanggal 31 bulan 1 itu kita catat juga sebesar biaya sewa gedung pada biaya dibayar di muka 20 juta. Nah, 20 juta ini kita dapat dari 240 juta. Kita bagi dengan 12 bulan karena jangka waktu 1 tahun. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.